Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Al-ayat sallallahu alaihi. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah wonten ing sonten menika saged kepanggihan wonten ing majelis ilmu. Mugi-mugi Allah nyatet napa ingkang dados amalan kita wonten ing sonten menika kalau berilmu yang bermanfaat, yang kemudian ilmu tadi akan senantiasa kalau diamalkan oleh orang lain senantiasa melahirkan pahala pada kita semuanya, meskipun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Itulah kenapa kemudian sebelum kita pengajian, sebelum belajar tadi dan mempunyai wahyu tadi, kita senantiasa berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma. Kita minta pada Tuhan agar apa? Ilmu kita ditambah. Jadi bukan sekedar mangkat ngaji gudug-gudug badan, namun berangkat ngaji supaya ilmunya bertambah. Kalau bertambah ingat kemudian bisa diamalkan gitu. Karena ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, ngrembuyuk ning ora ana wae. Dulu sebelum disuntik kelengkeng Bupati pernah disuntik 400.000 terus panen. Ngomong si cilik-cilik. Cilik-cilik. Nek iki ora 400.000. Kelengkeng yang dulu kan rata-rata juga hanya rembuyuk ya. Nah, doain terus nomor kelengkeng lanang. Ya, sekarang ternyata 2-3 tahun kelengkeng sudah pada berbuah. Harapan kita seperti itu juga. Jangan seperti kelengkeng yang hanya berdaun ngerembuyuk namun tanpa buah, namun lebih baik pohonnya sedikit namun buahnya banyak. Kita berharap seperti itu, nggak usah nunggu lama-lama. Kalau memang kita kemudian bisa mengamalkan dari ilmu yang kita peroleh, ya segera kita amalkan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya termasuk kita semuanya. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Jazakumullah. Setiap kali mungkin kita senantiasa diminta untuk senantiasa bersyukur. Nah, termasuk tadi di mukadimah tadi kita sampaikan satu ayat ya, dari surat An-Nahl. An-Nahl itu surat yang ke-16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni
ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Sinten sing kemutan pas lahir pun ilmu nopo pas lahir nangis nangis pun alhamdulillah. Kemarin saya baca ceritani, belum lama saya baru tahu utara Mas Mario aja yang nomor 3 ya terakhir. Ternyata dia itu menangis setelah umur 9 bulan. Bocah nangis, wong tuane yo melu nangis. Kakek bahagia. Nah ini adalah sampai sini. Kemudian setelah kita tidak mengetahui tadi, agar kita bisa mengetahui, Allah memberikan kepada pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Nah, penyebutan tadi itu pendengaran, penglihatan, hati nurani ini sudah berurutan. Kalau dalam tafsir Al-Misbah Profesor Dr. Polesiak itu tidak urutan waktu fungsinya. Jadi pendengaran hubungan dokter saksi bahwa pendengaran itu akan berfungsi lebih dulu daripada penglihatan. Penglihatan akan berfungsi lebih dulu daripada hati nurani. Ini bayi ini kan pas film lahir pada orang buka ada orang buka pintu agak keras kaget aku ini bukan ngono kaget kabeh itu kaget aku. Nah ini yang saya katakan tadi. Saya katakan baru kemarin cerita Mas Mario setelah silaturahmi ke rumah itu baru cerita itu tentang 9 bulan anaknya itu waktu itu tidak berfungsi ininya ya, karena di bawah itu enggak bisa mendengar itu berapa desibel gitu, jadi dia di bawah standar sehingga lahir sehingga kakang-kakangane mbak ini udah berjek itu buatan nangis pada dia tidur ora tahan. Baru pada ketika sudah 9 bulan tadi dia kaget ketika kakaknya pada berjek di kamar, tiba-tiba si bayi nangis karena merasa terganggu. Bayi ini nangis, mboknya nangis, bapaknya dia nangis. Karena apa? Berarti anakku saya ini sungguh tadi tidak mendengar 9 bulan. Dan dia bilang apa yang dilakukan saat itu. Nah aku mesti nangis bingung kan. Ya di samping usaha dokter dia bilang adalah pasrah. Itu luar biasa ya. Pasrah ya. Dan ternyata usaha dan juga pengobatan dan kepasrahan tadi ternyata Allah kemudian menjadikan anaknya setelah 9 bulan normal seperti orang-orang yang lain. Dan sekarang pun sekolah tidak SMP, artinya tetap dia adalah anak yang normal. Maka subhanallah, ketika kemudian kita semuanya anak kita lahir nangis, kita harus kita syukuri. Jam maghrib lahir wis nangis. Itu yang ditunggu. Nah orang nangis malah di blok aja sing blok orang barangnya orang pokok. Ini bukan sing blok saja. Nah, jadi pendengaran tadi akan berfungsi lebih dulu daripada
penglihatan kita giling, kita ngomong, kita sebenarnya dia belum lihat. Umur kita Mbak Isti kira 1 bulan itu baru mulai berfungsi. Ini kok sakit mulai TTI deh. Apa ini? Insting. Ya Allah kan memberikan hidayah insting, panca indera, akal pikiran, dan kemudian hidayah akal. Hidayah insting ini kenapa peringatan dengan blog ya? Setiap burung duwe susuwe beda. Empret sing cilike semono mau gawe susu nanti gede banget primpen awal-awal nanti angel di malah jekuku ini itu mau apa gede cilik-ciliknya. Kemudian ada sarang burung yang sangat bagus, sangat indah sekali. Tapi ada juga ternyata burung yang tidak bisa membuat sarang. Jadi dengan bloknya dititip. Jadi kalau si burung apa gitu ya, itu kalau dia itu bertelur, kemudian yang dimulai tadi begitu dia bisa mengerami dia pergi, lah endoknya tadi dititip. Ya, karena mereka yang punya insting, orang kok terus saya pinter, karena mereka adalah binatang. Kalau kita mungkin terus dikandani, ini kayak dewi itu ini, tapi dia tetap ya dititipnya terus sampai sekarang pun yang ada bebek tidak nanti ngeremi. Ini juga mama. Silakan untuk bebek. Nanti anggrem yang bebek ini. Oh, ketoknya apa? Ketoknya hok. Jadi bebek itu nggak pernah anggrem. Misalnya komen mundur. Saya dulu masih ingat Pak Harto. Dan Pak Harto dulu adalah kelompok capir. Di TPR itu selalu dulu ada tempat kelompok capir. Itu pertanyaannya dulu ada. Bebek anggenipun ngeremi endokipun pinten minggu. Dengan PD-nya kelompok capir A dari dusun Tegal Tata menjawab, namanya Yumaman. 3 minggu. Sahabat Rebu B kali minggu Rebu C 4 minggu 35 hari. yang betul buat tenang karena BP itu namun bingung ini saat ini bisa pakai listrik dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan saya itu adalah ketika kalau yang BP itu kan saya masukkan ke pengereman pitiknya dibantu tangan kita, berbeda dengan yang burung tadi yang tidak bisa. Kalau dia itu mau bawa sendiri karena di cangkang dinunutkan sarangnya tuh. Nah, kalau yang bebek yang dulu itu saya nggak tahu, yang dulu itu yang pertama ini dulu itu cangkangnya sokok. Ini masih dari PR pertanyaan dari saya. Cangkangnya pertama kali dulu siapa? Nah, itulah karena kita punya hidayah insting tadi, maka seperti itu. Kemudian setelah pendengaran dan penglihatan, jadi kira-kira 1 bulan, atau katakanlah mungkin ada yang sudah 3 minggu sudah bisa sudah melihat, itu satu kelebihan. Karena sekarang kan hebat anak-anak itu ya, bayi sekarang kan di sawang itu pun bangun jadi uang tenang. Nah, zaman itu kalau cilik itu lagi ndelok ke dia ya mesake. Saya merem
sih. Bahkan saya masih ingat konco kula dolan nih. Adine nek dijak itu adine sih. Padahal sudah bisa berjalan, sudah bisa berlari, tapi masih ada hubungannya masih duduk. Nah ini mungkin kelebihan makanan kita atau apa, mungkin kita makanan sekarang lebih baik, lebih bergizi atau gimana. Sekarang kan anak lahir itu sudah wis bangun bisa wae. Bahkan nanti wis wong bayi wis ngarani wah gantenge wah ayo ini sih mau ngetok-etok ngalamin nanti mau ngetok mungkin lagi orang tuanya. Tapi kalau sekarang benar-benar sudah bisa karena sudah kelihatan benar. cantik dan cakep. Meskipun tadi matanya belum berfungsi, namun seolah dia sudah bisa melihat kemana-mana seolah-olah ini. Padahal dia sebenarnya belum bisa melihat. Nah kemudian yang berikutnya baru hati nurani. Hati nurani ini ya mungkin kalau anak sudah mulai memasuki ngerti apa pembicaraan, sudah mulai masuki TK atau PAUD dan sebagainya, itu mungkin dia sudah mulai tahu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan bisa jadi sampai tua pun ada yang hati nurani tadi belum berfungsi atau tidak berfungsi. Karena apa? Karena aturan Allah tidak ada yang dilaksanakan, larangan Allah justru dilanggar sampai tua. Ini kan berarti silo, berarti selancar monggo jangan sampai ngaji minta selesai, bisa seperti itu. Ingin lengket-lengket di monggo untuk awal. Jangan merasa tersiksa. Nah, Allah berikan tadi adalah agar kita bersyukur. La'allakum tashkurun. Sehingga jadi tidak tahu tadi, maka kemudian kita menjadi tahu karena punya pendengaran dan penglihatan. Yang dulu pernah kita sampaikan, pendengaran dan penglihatan itu adalah memang kemudian menjadi pokok. Orang bisu itu kan karena pendengaran atau penglihatannya tidak berfungsi. Kalau hanya tidak bisa melihat, tapi pendengarannya berjalan, insya Allah tetap masih bisa berbicara karena bisa mendengar. Atau pendengarannya tidak berfungsi, namun penglihatannya berfungsi, insya Allah dia tetap bisa berkomunikasi. Karena apa? Dia melihat mimik muka ketika kita kayak dulu kan ada apa itu? Ada game di TV itu ngomong tutupi kaca itu loh. Dia ngomong, dia hanya melihat mimik mukanya saja, gerakan bibirnya ini. Sehingga nanti tambahnya bener, nomor telu salah, sengkali dhewe watong ngawur gitu. Merdeka. Jari-jari tadi mudah. Karena dia hanya melihat nih mukanya kan, tidak melihat. Tapi kalau yang kemudian mendengar dan melihat, ini yang perlu kita syukuri. Meskipun Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani tadi adalah dalam rangka kita bersyukur, namun di ayat lain Allah juga menyampaikan wa huwal ladzi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang memberi pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Qalilan ma tashkurun. Namun sedikit sekali kamu bersyukur. Sedikit sekali kita bersyukur.
bersyukur. Sedikit ini maknanya dua hal. Yang pertama, sedikit dari yang kita masing-masing individu terima dari Allah, ternyata kesyukuran kita kepada Allah itu relatif kecil. Makna yang kedua, sedikit dari jumlah manusia yang ada di dunia, orang yang mau bersyukur itu sedikit sekali. Nah, kalau takkan ibu nek tiyang buatan percaya kali Gusti Allah, tidak beragama, ateis, nek Indonesia mau PKI, itu termasuk orang yang bersyukur tidak? Tidak. Padahal dunia ini orang yang ateis itu banyak sekali. Yang kedua, di dunia ini agama terbesar itu kan agama Nasrani. Pengaruhnya sekarang ini, Nasrani itu gabungan Katolik dan Kristen, sekitar 33% seperti itu. Kira sepertiga penduduk dunia. Menurut jenengan, mereka itu bersyukur pada Allah enggak? Menurut jenengan bersyukur pada Allah enggak? Bob? Kenapa? Tuhannya bukan Allah. Kita bicara Al-Quran ini kan, yang bicara adalah Allah. Artinya orang yang beragama selain Islam, Tuhannya, meskipun mereka punya Tuhan, namun Tuhannya kan berbeda dengan Tuhan kita. Ya, kalau Kristen mungkin masih menganggap Allah sebagai Tuhan, namun dia juga ada Tuhan yang lain. Yang sebagian besar dari mereka itu juga menganggap bahwa Yesus Kristus atau Nabi Isa itu adalah juga sebagai Tuhan, sehingga mereka menganut Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Kudus, itu mungkin malaikat Jibril, kemudian Tuhan Yesus tadi. Nah, umat Islam itu sendiri penduduk sekarang itu mungkin sekitar 7 miliaran mungkin. Ini buatan percaya jangan hitung ya mbak. Yang beragama Islam lebih kurang 1,8 sampai 2 miliar. Kadang buatan itu kabeh butuh mangan itu berarti 2 miliar kabeh butuh mangan. Nah, konon menurut riset dari orang-orang Amerika sana, tahun 2075 nanti mungkin awal dewi sudah meminggir. Yang termuda itu umur kita nih, yang termuda 5. Army tahun 75 itu berarti saat ini sekitar telu tambah Itu 5. tambah 52 53 115 ya apa orang mesake gitu. Pengen urip ning tetep sehat, tapi padahal tetep urip ning pun boten sehat rata-rata. Mangan mati itu kata Timut. Apa meneh mangan deli pencok. Itu kalau ada deli pencok. Deli itu di nopo? Digoreng atau di entah goreng sangan, entah goreng minyak, kemudian disambel ke di klopo nih, sambel ke pak di situ ya. Enak, pada zamannya enak. Saya kan mbak ini sore enak. Pilih sate. Jelas. Nah, tadi yang menurut penelitian nanti tahun 75
itu Islam nanti akan menyalip yang Kristen. Kenapa? Karena tingkat kelahiran yang beragama Islam itu lebih tinggi daripada mereka. Ini akan nyalip. Dulu kan pernah ada program ya, namanya Pak, itu ada program dari apa? Dari gereja. Intinya bagaimana mereka untuk meningkatkan persentase jumlah penduduk mereka di Indonesia, maka mereka tidak mendukung lagi. Slogannya mendukung, namun tenangnya orang mendukung. Oh, jawabannya mendukung untuk lewat. Bisa nyari komi Islam. Di atas seperti itu. Nah, termasuk tadi karena kemudian nanti mereka mungkin tingkat kelahirannya lebih rendah dan Islam lebih tinggi, maka pada tahun 2075 nanti itu menurut riset ya, seandainya sesuai dengan skenario itu kemudian umat Islam akan lebih tinggi daripada umat Nasrani tadi. Termasuk juga yang sekarang ini kalau umat Islam yang paling banyak di dunia kan Indonesia. Namun menurut survei juga tahun 2050 nanti insya Allah Indonesia akan disalib oleh India, karena India umat Islamnya itu anaknya itu oke seperti kita bapak ibu kita yang dulu ya. Saya kira Dorawani pengen dulu 10 bapak pulau tunggale songo, singgo pulau tunggale songo, anaknya yo songo, jadi bukan banget. Dengan tinggi ketemu sedulur. Alhamdulillah. Saya ini Dorawani. Kayaknya mahal. Kemana nanti ya? Tapi ya wajar, karena kan apa ya? Tanah itu ibaratnya, misalnya orang tua kita punya 1 hektar, anak Isromo, mungkari umatnya nyewu meter, 1 hektar 10.000 meter, kali umatnya nyewu, anak yang nomor 1 mau, 2 anak di Songo, kali umat 100 meter. Untuk bulannya Songo, kali umat 10 meter. Kalau kita berpikir seperti itu, itulah kenapa kemudian tanah itu orang yang investasi tanah itu tidak akan pernah rugi, karena lemai podo aja, luasannya aja, tapi yang membutuhkan lebih banyak. Berbahagialah yang menjadi tuan tanah. Nah, Assalamualaikum. Kalau kita sampaikan tadi, maka yang non Islam yang tidak mengerti agama, mengerti Tuhan pun berarti mereka di luar kita, orang-orang yang tidak bersyukur pada Allah. Mungkin mereka bersyukur, tapi kesyukuran menurut cara mereka. Tapi dalam kacamata kita, orang bersyukur pada Allah juga tentunya menjadi agama Islam. Nah, yang beragama Islam itu sendiri, yang tadi sekitar 28% yang umat Islam di dunia tadi, yang bersyukur dengan sebenarnya itu tentunya adalah yang benar-benar taat. Sholat 5 waktu tidak pernah kecuali alasan syar'i. Orang jelas kayak gini kok ibu aku termasuk kamu lewat. Ya bisa mensasi kalau bolong ini saya nom. Nah, jawab Allah. Dari 28% tadi, katakanlah 50% saja yang taat, berarti tinggal 14%. 14% itu dibandingkan 100% itu kadang mau betul. Si T menek kangguni peserta pemilu itu 14% itu pun gede banget, ngalami Golkar nih. Nah, Alhamdulillah, itulah kemudian ada sahabat yang pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah kami golongan orang-orang yang sedikit.
Sehingga Rasulullah kemudian bertanya, kok aku ngomong yang dulu kok ada aneh? Bukan bumi ya Rasul? Gitu. Mau kok pengen dulu supaya tadi golongan yang wong sing setitik. Oh, menikah maksudipun qalilan mata syukur, bahwa orang yang bersyukur itu sangat sedikit. Nah, kami ingin menjadi orang-orang yang bersyukur ya Rasulullah. Maka Bismillah, Allah telah memberikan kepada kita panca indera. Tadi yang kita sebut di antaranya ada dua. Napa ya? Pendengaran itu apa? Telinga. Apa kebalik ya? Penglihatan. Mata. Hati nurani termasuk indera apa? Panca indera apa? Panca indera apa dulu? Mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Nah, Alhamdulillah, Allah memberikan tadi pendengaran, penglihatan dan pendengaran tadi. Mari kita jadikan benar-benar untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang penghuni neraka. Siapa mereka itu? Adalah dari golongan jin dan manusia. Punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kagungan paningal boten kangge ndeleng ayat-ayat Allah. Kagungan talingan ning boten nggih mirengaken ayat-ayat Allah. Digambarke orang yang seperti ini dalam surat Al-A'raf, maka dibuka surat yang ke-7 ayat 179. Itu bagaikan binatang ternak. Yang ternak itu apa? Pedus. Sapi, ayam, unta, pitik, bebek. Bebek apa kali? Termasuk binatang ternak. Bahkan lebih rendah derajatnya daripada binatang ternak. Mending binatang ternak tadi yang memang binatang ternak yang halal itu bisa kita makan dagingnya. Sing wingi selain korban sing pun nanti tumbas langsung dari 2 kilo sih bukan karena itu nggak pernah nih, awet ini bertuku lewat 2 kilo mau dipakai dewi mana bukan nanti nih lalu untuk kurang apa? Rongkon untuk kurang kilo nih, pangan 2 kilo dewi, saya kalau dolong kau untuk kurang kilo kelima itu biasanya karena mau beli gawe atau opan atau apa namanya. Nah, cara Bismillah, karena itu karena kita tidak ingin menjadi penghuni neraka tadi, maka mari kita manfaatkan pemberian dari Allah tadi, pendengaran, penglihatan dan pendengaran tadi benar-benar untuk kepentingan yang baik. Hati-hati sekarang ini kadang-kadang yang mulut kita merasani ngomong yang tidak baik dan sebagainya, itu harus hati-hati. Sekarang mulut kita kan digantikan dengan entah itu video yang kurang apik di WA sing boten apik dikirimke. Bukan sing ngirimke terus nyebut viralkan. Mesti viralkan ini berarti kudu tak sebar ya. Delok euro maca euro langsung disebarke. Padahal isinya
salah kabeh, salah kaprah. Hati-hati. Salah satu keputusan hasil muktamar Muhammad kemarin itu dia telah membentuk kesalehan digital. Jadi kesalehan digital. Jangan sampai yang kita share, yang kita baca dari HP ataupun dari internet ataupun dari apapun alatnya, itu adalah sesuatu yang roh. Hendaklah yang Nabi kita sampaikan, yang kita terima adalah sesuatu yang hak, yang benar, jangan yang buat roh itu buat, jangan sampai buat, tidak benar. Kadang-kadang kita disuguhi kemarin pembukaan Piala Dunia, dibuka ke urung wis ana serseran pembukaan Piala Dunia ditandai dengan bacaan suci Al-Quran. Itu muncul lebih dulu daripada pembukaannya. Ya mungkin maksudnya baik untuk mengatur Quran, tapi kan itu kan karena tidak nyata. Kalau setelahnya mungkin menjadi roda kamu setelah kejadian kemudian disebarkan. Pramilo, hati-hati dengan yang tadi saya sampaikan, kesalehan digital. Hendaklah digital tadi kemudian kita gunakan untuk persaudaraan, untuk silaturahmi, untuk share ilmu yang bermanfaat, Nek mau senang di video pasti mikal itu di share, itu kira-kira lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak kesalahannya? Jadi lebih banyak kesalahannya daripada kesalehannya. Nek mending video total sih mending. Kamu di video pegol-pegol bokong entok kirim ke grup. Hati-hati. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin ayat benar 65. Bahwa nanti mulut kita ini akan dikunci. Sudah tidak ada lagi saksi palsu. Ada ini sinten FS itu sinten? Nek SM Sabroni, nek SM FS Ferdi dan kru-krunya itu tiap hari kan membuat pengakuan yang berbeda seperti membuat sinetron. Besok sudah tidak berlaku lah, karena yang berbicara bukan lagi mulut kita justru dikunci. Yang berbicara adalah tangan dan kaki kita. Bahkan surah Fussilat ayat 20-22 itu yang bicara juga adalah kulit kita itu. Tangan, kaki, jadi saksi berbicara apa yang dilakukan, apa kemana melangkah, apa ke masjid, apa ke maksiat, sebagainya. Tangan kita ngampleng, apa ngulek sambel, itu nanti akan berbicara semuanya. Termasuk kulit kita. Besok ada protes. Kok bisa ngomong? Seperti Allah menjadikan kalian bisa bicara, maka Allah pun juga bisa menjadikan aku kulit ini untuk bisa berbicara. Jawab sama sedikit lupa tadi yang dibaca tadi ada anak. Ayat berapa tadi? Ada anak. Itu bacanya pendek, bukan dalam roke lonjong. Jadi jangan dibaca anak, tapi anak pendek. Kados Al-Kafirun
wala ana, tulisannya wala ana panjang, bacanya pendek. Kan itu ada ndoke tonjong. Itu artinya ana di sini ana pendek bacanya. Kemudian ini tadi kalau kita lanjutkan yang dibaca tadi, hal yang tadi diantaranya adalah bahwa kita kan tadi bayi lahir tadi kan tidak mengetahui apa-apa, ada perkecualian. Salah satu yang kemudian bayi bisa bicara adalah Nabi Isa. Ketika Maryam tadi hamil, kemudian pergi melahirkan, setelah beberapa hari kemudian dia gendong menuju ke kaumnya dongece. Bapakmu ki wong soleh, ibumu ki wong solihah, kok dadi wong ngono. Maryam cuma menunjuk pada bayinya. Maksud aku ngomong kalau bayimu, ternyata Isa kemudian menjelaskan bahwa dia adalah nanti akan menjadi utusan Allah. Dia bisa berbicara dan ini adalah satu mukjizat. Jangan harap putra-putra yang lain juga terus lahir ngomong. Yang paling kita harap adalah bisa menangis tadi. Nah, kalau Allah, maka dari itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jaga mulut kita dan sebagainya. Imam Al-Ghazali memberikan nasihat, barang siapa yang tidak dapat menjaga hatinya, niscaya ia tidak akan dapat menjaga lidahnya. Barang siapa yang tidak dapat menjaga lidahnya, niscaya ia tidak akan dapat menjaga akhlaknya. Barang siapa yang tidak dapat menjaga akhlaknya, niscaya ia tidak akan dapat menjaga agamanya. Maka marilah agama kita jaga dengan senantiasa berakhlak yang baik, bertutur kata yang baik, dan senantiasa menggunakan hati kita untuk kepentingan kebaikan. Senantiasa menunjukkan positif thinking. Jangan sisi-sisi apa-apa ngomong berbuat akal dan sebagainya sudah sudah berburuk Allah paling kayak paduni ini. Kita harus berbaik sang. Insya Allah maka kemudian akhlak kita akan terjaga, lidah kita akan terjaga, agama kita akan terjaga. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, karena tadi dalam surat Yasin tadi bahwa nanti akan berbicara bukan lagi mulut kita namun anggota tubuh kita, pendengaran, penglihatan dan juga kulit tubuh kita ini akan memberikan kesaksian. Akan datang hari lagu di sini lagu di Safron. Masuk itu suaranya kayak ini. Lagunya awalnya yang nyanyi yang ngarang Taufik Ismail, terilhami dari surat Yasin ayat 65. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Lanjutkan. Kita nyanyi, sini tak bantu. Ya. 5 menit kita gunakan untuk nyanyi tentang Jawa. Ambil satu geser. Mungkin dulu pernah ya. Zaman ini nanti ujian ya. Kita sih nanti
pernah pujiannya nyanyi lagu sebelum biasanya beradan ya ini ya beradan sebelum sholat beradan sebelum sholat yang kemudian kalau di Muhammadiyah kemudian dilarangnya bukan melarang pujiannya tapi menonton pujiannya justru setelah adzan menjelang sholat karena itu kan digunakan untuk berzikir, berdoa dan melakukan sholat sunat. Tapi kalau mau nyanyinya itu sebelum nggak apa-apa Bu, menarik uang supaya masuk ke datang ke masjid silakan. Termasuk pas pengajian putri ini silakan bukan dilarang, cuma waktunya yang tidak tepat kalau dulu pujiannya itu justru berada dulu sholat malah berbunga Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan ilahi bisawahi kurang iya sampai kiamat pakai eling mengurek bakale mati ojo bunga maring donya mulya mukti luhur ilmu wong ibadah ingkang ngerti murid amal ini murid tumeka mati wajib pasrah wong andel maring pangeran serta nderek marang nabi kang pungkasan rukune Islam iku liman perkara ingkang dingin ngucapaken syahadat loro kaping pindho manjing wektu kudu sholat kaping telu lamun suke awen zakat kaping papat puasa bulan Ramadan kaping lima munggah haji lamun puasa. Jadi rukun Islam ada yang pertama yang sadar berapa? Luru. Ampun larang ya, ampun lorong ya. Buatnya luru. Buatan sadar lorong. Tapi sadar luru. Kaping pindu mancing itu kudu jadi kalau sudah waktunya datang kita segera kaping dulu langsung subuhnya awet ya. Jika kita punya kekayaan sudah masuk nisabnya dan masuk faulnya segera tunaikan ya. Yang belum mampu minimal infak masing-masing punya ketentuan yang berbeda. Kalau zakat itu katakanlah sedekahnya itu harus wajib, khususnya orang-orang yang memang sudah punya kekayaan, punya nisab, mencapai nisab dan faul. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Jangan sampai bolong, soalnya yang memang karena alasan syar'i. Kaping 5 munggah haji lamun puasa nih orang haji sekarang bukannya duit yang dhisik potong duit saiki puasanya yo kesehatan yo kesabaran karena anda angguan. Nah, alhamdulillah monggo silakan dinyanyikan nanti anaknya juga diajari bersatu-satu tadi mau didalami tak baiki ya terus
Kurang yang mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.